Selamat malam pemirsa, serangan kelompok kriminal bersenjata KKB menjadi teror yang mengganggu kehidupan rakyat Papua dan Satuan Tugas Operasi Damai Kartens mencatat sejak awal tahun ini saja terjadi 23 aksi kekerasan. Angka ini terus melonjak tajam dibanding periode yang sama tahun 2025 yang hanya mencatat 3 kejadian pemirsa. Dan pekan ini Top Report juga akan kembali menyoroti kerusakan jalan yang kembali menelan korban. Seorang tukang ojek terjatuh akibat lubang jalan di Banten hingga penumpangnya tewas dan dilaporkan ke polisi. Dan di segmen berikutnya nanti Top Report akan mengulas perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Apa sebenarnya isi perjanjian ini? Bersama saya Hamdan Al-Kafi, inilah Top Report selengkapnya. Satgas Operasi Damai Kartens mencatat terjadi lonjakan teror KKB di Papua pemirsa. Sejak awal tahun ini saja ada 23 aksi kekerasan dan angka ini melonjak tajam dibanding periode yang sama tahun lalu yang hanya mencatat 3 kejadian. Dan yang terbaru, KKB menyerang membakar sebuah pos keamanan di Nabire. 2 tewas dan ratusan warga setempat mengungsi. Mengantisipasi terjadinya serangan susulan, kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Asap mengepul dari pos keamanan perusahaan tambang emas PT Kristalin Eka Lestari di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah pada Sabtu siang akhir pekan lalu. Serangan terjadi sekitar pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Timur. Diduga pelaku penyerangan dan pembakaran adalah kelompok kriminal bersenjata di bawah pimpinan Aibon Kogoya. Polisi menyatakan beberapa hari sebelumnya, kelompok ini terpantau bergerak menuju arah distrik Makimi. Lokasi pos sekitar 1 jam dari kota Nabire. Menurut Polres Nabire, 2 orang tewas dalam serangan ini. Jenazah korban sudah tidak utuh karena dibakar KKB. Polres Nabire telah mengevakuasi jenazah untuk otopsi dan identifikasi. Sekitar 100 pendulang emas juga dievakuasi untuk mengantisipasi serangan susulan. Aparat keamanan bersenjata lengkap langsung diterjunkan untuk mengamankan lokasi kejadian. Salah satu korban adalah anggota Den Intel Kodam Cendrawasih asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yaitu Serda Hamdani. Korban lainnya adalah seorang warga sipil bernama Aksai Sandika Moho yang bertugas sebagai petugas keamanan perusahaan. Serda Hamdani telah bertugas di Papua sejak tahun 2024. Sebelumnya, Hamdani bertugas di Batalion 726 Bone dan pernah menjadi Babinsa di Kabupaten Sopeng. Kabar tewasnya Serda Hamdani pertama kali diterima keluarga dari rekan korban pada Sabtu malam. Ayah almarhum, Hamka, mengenali identitas putranya dari tanggal lahir yang disebutkan. Hamka mengaku sempat memiliki firasat tak biasa sepulang sholat. Untuk pertama kalinya, Hamka menatap lama foto anaknya yang terpajang di dinding rumah. Yang kejadiannya kemarin itu sekitar jam 2.30 sore. Ada firasat enggak, Pak? Sebenarnya kalau firasat enggak. Cuma itu saja bahwa saya kemarin sehabis pulang dari sholat duhur dari masjid, itu baru kali itu saya tatap fotonya anak saya yang ada di dinding. Ternyata seperti itu kabar yang mau saya terima. Selama ini tidak pernah, tidak ada juga lama. Cuma ketika dikasih kabar, memang langsung terasa bahwa seperti ketika saudara saya kan baru juga meninggal. Seperti pada saat saya terima itu kabar, seperti persis itu. Makanya saya yakin betul bahwa ini pasti anak saya. Serda Hamdani adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Hamdani meninggalkan seorang istri dan 2 anak yang kini menetap di Maros. Komunikasi terakhir dengan keluarga terjadi beberapa hari sebelum insiden. Jenazah almarhum tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Senin sore. Sekitar 50 personel TNI Angkatan Darat dari Kodim 1422 Maros menggelar upacara militer sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdiannya. Setelah prosesi penghormatan, jenazah dibawa ke rumah duka di Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros
dan dimakamkan pada hari yang sama. Pekan ini, Satuan Tugas Operasi Damai Karstens menangkap 28 orang yang diduga berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata Yahukimo. 9 orang ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam sejumlah kasus kekerasan di Yahukimo. Seperti pembakaran ruko Blok B pada 14 Februari 2026, pembakaran SMP Metanoia pada 7 Januari 2026, penikaman seorang penjual pinang pada 17 Februari 2026, serta pembunuhan seorang guru bernama Indra Wardana pada 22 September 2025. Pasca penangkapan ini, pengamanan di Kabupaten Yahukimo diperketat dengan penambahan pasukan untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat serta penegakan hukum terhadap KKB Yahukimo. Selain melakukan pemetaan dan profiling wilayah, termasuk waktu dan jam rawan, patroli aparat dilakukan terus-menerus. 3 tersangka selanjutnya dibawa ke Polda Papua, yaitu Homi Heluka, Enage Hiluka, dan Kotor Payage. Pasalnya, para tersangka ini dikenal sebagai tokoh sentral dalam berbagai aksi kekerasan. Ketiga anggota KKB itu diterbangkan dari DKI ke Jayapura. Sebelum dibawa ke Ditkrimsus Polda Papua, mereka terlebih dahulu diperiksa kesehatannya di Rumah Sakit Bayangkara. Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan super ketat oleh personel bersenjata lengkap demi mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama perjalanan. Ketiga tersangka ini diduga kuat terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai pembakaran, pengerusakan, penganiayaan berat, hingga pembunuhan. Seperti kasus penembakan anggota Brimob tahun 2022, pembakaran mobil Satbin Mas tahun 2025, pembunuhan 17 orang pendulang emas pada 7 April 2025, penembakan anggota Kodim 1715 pada 16 Juni 2025, pembunuhan Daniel Dati dan pengerusakan SMA Yapesli pada 2 Februari 2026, serta penembakan terhadap sopir pada 12 Februari 2026. Kasus lainnya adalah pembakaran mobil Triton milik Kepala Desa Yalmabil pada 18 Februari 2026. Kita baru saja mengirimkan 3 orang tersangka, ya, terduga tindak pidana baik itu pembakaran, pengerusakan, penganiayaan berat sampai pada pembunuhan dari Polres Yahukimo. Kita kirim ke Polda Papua di Jayapura. Dan pemirsa, kita akan langsung menyoroti sedikit lebih mendalam terkait dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua ini yang ternyata mengalami lonjakan yang cukup signifikan di awal tahun 2026 saja. Di bulan Januari ini sudah terjadi 23 aksi kekerasan. Ini di mana Satgas Operasi Damai Kartens mencatat ada 23 aksi kekerasan dan angka ini pastinya melonjak tajam bila dibandingkan dengan kekerasan yang dilakukan oleh KKB ini dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Dan para pelaku ini melancarkan teror di berbagai wilayah di Papua. Tentu saja ini hanya mencatat 3 kejadian di tahun lalu 2025 dan di tahun ini, di awal tahun ini saja di bulan Januari sudah terjadi 23 kejadian kekerasan dan para pelaku ini melancarkan kekerasannya demi menunjukkan eksistensinya dan juga melancarkan serangan tanpa pandang bulu, pemirsa. Dan menurut Kepala Satgas Operasi Damai Kartens 2026, Brigjen Pol Faizal Ramdhani, peningkatan serangan KKB ini, pemirsa, sudah diprediksi sebelumnya ternyata. Satgas ini menduga bahwa eskalasi keamanan ini terus meningkat, apalagi terlebih sejak kaburnya Koptua Heluka dari lembaga pemasyarakatan yang ada di Wamena. Dan sejak saat itu, gangguan yang ada di Yahukimo terus-menerus menunjukkan tren kenaikan. Dan untuk upaya menekan ruang gerak dari para anggota kelompok bersenjata ini, pemirsa, Satgas Damai Kartens terus melakukan penambahan kekuatan personelnya secara masif sejak awal tahun. Di bulan Januari 2026 ini saja, pemirsa, jumlah personel ditingkatkan dari sekitar tadinya 80 orang kini menjadi 150 personel. Dan selanjutnya di bulan Februari 2026 kembali ditambah 50 personel hingga total kekuatan yang dikerahkan di Yahukimo saja mencapai sekitar 250 personel.
Dan sementara itu pemirsa, menurut keterangan dari Kepala Satgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Yahukimo ini pemirsa diperkirakan beranggotakan lebih dari 200 orang. Dan ini tersebar di beberapa kelompok-kelompok kecil. Dan sementara itu sejumlah serangan KKB diantaranya bila kita flashback lebih ke belakang, kita ingat adanya penembakan terhadap pesawat Smart Air di Bovendigul, ada juga pembakaran puskesmas Apolim beserta dengan 2 ambulan di Yahukimo juga nyaris dibakar, dan beberapa kejadian lainnya yang cukup menggegerkan perhatian kita khususnya terkait dengan kekerasan yang terus terjadi di Papua ini pemirsa. Dan pemirsa, serangan pos keamanan yang ada di Nabire diduga kuat dilakukan oleh KKB di bawah pimpinan Aibon Kogoya. Bagaimana kita akan menilik rekam jejak dari Daniel Aibon Kogoya ini pemirsa. Daniel Aibon Kogoya ini pemirsa dikenal sebagai salah satu dari pentolan kelompok separatis bersenjata yang ada di wilayah Intan Jaya. Jadi beberapa laporan ini menyebut bahwa Daniel Kogoya ini kemungkinan sudah tewas dalam salah satu operasi militer yang telah dilakukan oleh Satgas Damai Kartens, namun informasi ini belum bisa dikonfirmasi secara resmi. Sementara itu, Aibon Kogoya sendiri disebut sebagai tokoh lapangan yang memimpin langsung sejumlah aksi penembakan dan juga sabotase terhadap proyek-proyek pembangunan serta fasilitas untuk masyarakat sipil. Dan pemirsa, kelompok yang dipimpin oleh Daniel Kogoya ini juga diduga terlibat dalam berbagai aksi kekerasan lainnya, mulai dari penyerangan terhadap warga sipil, juga ada pembakaran sekolah-sekolah, penyanderaan guru serta tenaga kesehatan, dan juga gangguan terhadap proyek-proyek pengerjaan infrastruktur di Sugapa dan juga sekitarnya. Dalam beberapa operasi penegakan hukum, tentu saja aparat TNI dan Polri telah menindak kelompok ini secara tegas. Kita ingat pada bulan Mei 2025 tahun lalu, ada 18 anak buah Daniel Aibon Kogoya yang dilaporkan tewas dalam kontak tembak di distrik Sugapa. Dalam operasi tersebut, pemirsa, aparat berhasil menyita sejumlah senjata api, amunisi, dan juga atribut dari anggota separatis ini. Dan meski kekuatannya disebut telah melemah, kelompok ini ternyata masih terus melakukan aksi-aksi balasan dan juga teror di wilayah pedalaman Intan Jaya dan ditujukan kepada warga sipil. Kehadiran kelompok bersenjata ini pemirsa tentu saja menimbulkan ketakutan yang luas di kalangan warga, dan ini memicu pengungsian yang cukup masif serta dipastikan menghambat aktivitas pembangunan dan juga pendidikan serta layanan kesehatan yang ada di daerah rawan konflik khususnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.